Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala Allahu tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil aziz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Al-ayah. Sadaqallahul azim. Saudara-saudara, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, marilah kita pada pagi ini menghaturkan pujian dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, sehingga pada pagi ini kita masih bisa bersama-sama untuk talabul ilm, untuk menuntut ilmu dan mentadabbur ayat-ayat Allah. Mudah-mudahan kita semua mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian, sesuai dengan tema yang sudah kita ketahui bersama, pagi ini kita akan membahas sesuatu yang berkaitan dengan sirah nabawiyah, khususnya berkaitan dengan sejarah Ka'bah. Saudara-saudara sekalian, entah ini kebetulan atau tidak, imam kita tadi membaca salah satu surah pada rakaat yang kedua. Surah yang dibaca itu nyambung dengan materi yang akan saya sampaikan. Surah yang kedua tadi, pada rakaat yang kedua, dibacakan surah At-Tin, yang arti harfiah ayat bagian awal itu menyebutkan Wat-tini waz-zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Allah Subhanahu wa taala melalui ayat itu memberikan informasi kepada kita bahwa ada yang disebut wa hadzal baladil amin, dan demi kota yang penuh damai. Kota yang penuh damai ini mengacu pada kota Makkah yang dikenal dalam Quran. Dan kota yang termaktub dalam Quran ini disebut dengan dua nama. Yang pertama nama Makkah, yang kedua nama Bakkah. Jadi ada nama Makkah dan ada nama Bakkah. Di kota yang penuh damai, yang disebut kota Makkah atau Bakkah ini, ada bangunan yang amat disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bangunan yang amat diagungkan oleh para nabi. Itulah yang dimaksud sebagai Al-Bait. Dan ayat yang tadi saya baca, ayat yang menjadi pengantar sebelum saya berbicara, ayatnya termaktub di dalam surah yang kedua, surah Al-Baqarah ayat 127. Disebutkan wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Dan ingatlah tatkala Ibrahim menegakkan pondasi rumah Allah, Al-Bait. Surah itu menyebutkan kata kunci Al-Bait, menegakkan pondasi rumah Allah bersama sang putra yang bernama Ismail. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Wahai ya Rabb, terimalah apa yang sudah kami lakukan ini, sesungguhnya Engkau Maha mengetahui.
dan Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Antas Sami'ul Alim. Pada ayat yang lain, yakni di dalam surah Ali Imran, Allah menegaskan kembali kapan Al-Bait atau rumah Allah yang terletak di kota Makkah itu ditegakkan atau dibangun. Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam surah Ali Imran itu disebutkan inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah. Sesungguhnya rumah suci yang dibangun di muka bumi ini, yang pertama kali dibangun di muka bumi ini, terletak di kota Bakkah. Jadi saudara-saudara, ini merupakan informasi awal kalau kita mengkaji Al-Quran. Lalu apa hubungannya dengan tema yang sedang kita bahas? Di berbagai informasi media massa, maksud saya media online ataupun YouTube dan lain sebagainya, kita sebagai seorang muslim harus banyak belajar, karena informasi yang ada di sekitar kita itu ada yang membuat kita semakin beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ada juga yang semakin menjerumuskan iman dari iman yang benar. Ini memang era yang membuat kita harus pandai-pandai untuk memilih dan memilah. Kalau kita tidak punya kepandaian untuk memilih dan memilah informasi, maka kita akan menuju pada jurang informasi yang tidak benar. Saudara-saudara, saya harus berkata sesuai dengan konteks tarikh atau sejarah. Di dalam tarikh Islam atau sejarah Islam, apalagi berkaitan dengan keislaman itu sendiri, tidak mungkin dilepaskan apa yang dimaksud dengan al-qiblah. Al-qiblah itu arah menghadap solat kita. Arah menghadap solat kita itu pada bangunan suci tadi yang disebut dengan Al-Bait, dan kota sucinya disebut Makkah atau Bakkah. Kalau kita mengetahui kondisi Al-Bait atau Baitullah, kita yang umrah ataupun haji, kita hanya bisa melihat bangunan luarnya. Al-Bait, rumah Allah yang kita kenal dengan sebutan Ka'bah. Jadi kalau di dalam Al-Quran disebutkan Baitul Haram yang dimaksud itu hanya bangunan yang kita kenal berwarna hitam itu, pakai kelambu warna hitam, itu yang disebut Baitul Haram atau Masjidil Haram. Kita dalam Quran menyebutnya ada istilah Masjidil Haram. Misalnya dalam surah Al-Isra disebutkan begitu. Istilah Masjidil Haram bukan merujuk pada bangunan keseluruhan itu, bukan. Jadi jangan dibayangkan Masjidil Haram itu wilayah yang luas yang kita kenal sekarang. Pada saat Quran diturunkan, yang disebut Masjidil Haram itu hanya bangunan yang ada di tengah itu saja. Yang kita kenal namanya sama dengan Ka'bah. Jadi jangan sampai keliru. Jadi kalau sekarang ini orang menyebut Masjidil Haram, itu memang maksudnya keseluruhannya. Tetapi pada saat Quran diturunkan, yang disebut Masjidil Haram itu hanya Ka'bah yang kita kenal itu. Ini kaitannya dengan sejarah, karena pada saat Quran diturunkan, bangunan yang ada itu hanya Ka'bah. Sedangkan di sekitarnya, di sekitar Ka'bah itu bangunan rumah-rumah waktu itu. Tapi sekarang rumah-rumah itu dibongkar dan diperluas menjadi bangunan yang besar sekarang. Ini konteks sejarahnya. Nah, kalau kita bicara mengenai Al-Bait atau rumah Allah tadi, kita sebagai seorang mukmin yang ada di luar
Saudi Arabia atau mereka yang berada di Saudi Arabia, kalau menjalankan ibadah sholatnya pasti menghadap ke arah Masjidil Haram. Kita di Indonesia ini menghadapkan arah sholat kita ke arah barat, bukan ke arah timur, bukan ke arah utara, bukan ke arah selatan, tapi ke arah barat. Tapi kenapa kita menghadapkan ke arah barat? Karena posisi bangunan itu ada di arah sana. Paham maksud saya? Ya. Jadi bukan masalah arahnya, tapi posisi bangunan itu di mana posisi dengan kita. Maka wajar kita di sini menghadapkan ke arah barat. Sementara saudara-saudara kita di Suriname, orang-orang Jawa di Suriname, Amerika Selatan itu menghadapkan wajahnya kalau sholat ke arah timur, bukan ke arah barat. Sebaliknya itu. Pertanyaannya kemudian berlanjut. Kalau kita menghadap ke arah barat, lalu bagaimana mereka yang ada di kota Mekah itu sendiri? Mereka menghadapkan wajahnya kemana? Ya pasti menghadap ke arah bangunan suci itu, yang disebut Ka'bah. Pertanyaan itu kemudian berlanjut. Kalau kita berada di luar bangunan Ka'bah, otomatis menghadap ke arah bangunan Ka'bah. Lalu bagaimana kalau ada di dalam Ka'bah? Kalau berada di dalam Ka'bah, kita menghadapkan wajah kita ini, sholat menghadap kemana? Boleh tidak kalau kita sholat di dalam Ka'bah? Maksudnya kita sholat di dalam Ka'bah itu benar atau salah? Sholat di dalam Ka'bah itu benar atau salah? Benar. Jadi kalau kita sholat di luar Ka'bah itu mayoritas. Tapi kalau sholat di dalam Ka'bah, masuk ke dalam bangunan Ka'bah itu juga benar. Lalu bagaimana kalau kita di dalam Ka'bah? Menghadap ke arah mana? Bisa dibayangkan ya, kalau masuk ke dalam Ka'bah itu berarti harus melalui pintu yang kita kenal itu ya. Kalau sudah masuk ke dalam Ka'bah, posisinya itu sholatnya bukan menghadap pintu, tapi membelakangi pintu. Jadi bisa dibayangkan ya, kalau masuk ke dalam Ka'bah itu sholatnya bukan membelakangi pintu, bukan menghadap pintu, tapi membelakangi pintu. Sekarang pertanyaannya, di sebelahnya pintu yang bagian sini itu ada nama yang disebut Hajar Aswad, batu hitam. Kalau kita sholat di dalam Ka'bah dan menghadapkan wajah membelakangi pintu, berarti kita membelakangi Hajar Aswad atau berada di depan Hajar Aswad? Membelakangi Hajar Aswad. Kalau kita membelakangi Hajar Aswad, berarti kita menyembah Hajar Aswad atau tidak menyembah Hajar Aswad? Kita tidak menyembah Hajar Aswad. Buktinya kalau di dalam Ka'bah kita membelakangi Hajar Aswad. Kalau sesuatu benda dijadikan objek penyembahan, itu posisinya pasti di depan kita, bukan di belakang kita. Bisa bayangkan ya, ini pintu Ka'bah, ini Hajar Aswad di sebelah sini. Kalau kita masuk ke pintu Ka'bah ini, sholatnya menghadap ke sana. Berarti posisi kita menghadapnya begini, bukan begini kan, tapi begini. Berarti Hajar Aswad di belakangnya. Berarti kita menghadap Hajar Aswad atau membelakangi Hajar Aswad? Membelakangi. Oke, clear di sini. Jadi kalau ada tuduhan, umat Islamku sering difitnah, sering dituduh bahwa kita ini menyembah batu, kita ini menyembah bangunan. Padahal kalau itu dijelaskan, faktanya kita tidak menyembah batu itu.
Kita tidak menyembah Hajar Aswad itu. Kalau kita posisi di sini sepertinya menghadap ke batu Hajar Aswad itu. Kalau kita di sini, orang boleh memfitnah itu. Tapi kalau di dalam Ka'bah, bukti itu dibenarkan atau tidak? Tidak bisa dibenarkan. Karena posisi Hajar Aswad ada di belakang kita. Berarti kita tidak menyembah Hajar Aswad. Dan kalaupun kita tahu sekarang ini masuk ke dalam Ka'bah, ada enggak yang namanya berhala-berhala itu? Tidak ada. Berarti di dalam Ka'bah itu kosong, tidak ada apa-apa. Yang ada itu hanya tiang-tiang seperti tiang masjid begini. Ada sekitar tiga atau empat, saya agak lupa. Ada 3 atau 4 tiang saja. Dan kosong seperti ini, tidak ada apa-apa. Tidak ada berhala, tidak ada lukisan apapun. Ini yang sekarang, ya. Jadi wajar kalau masuk ke dalam Ka'bah itu tidak menghadap benda apapun, tidak menghadap bentuk patung apapun, tidak menghadap berhala apapun, dan bahkan tidak menghadap lukisan apapun. Baik itu berupa lukisan binatang ataupun lukisan gambar para nabi, tidak ada sekarang ini. Yang ada hanya bangunan kosong, tidak ada apa-apa. Dan posisinya membelakangi Hajar Aswad. Itu yang sekarang. Kapan itu mulai berlaku seperti itu? Semenjak risalah Islam ditegakkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Sampai hari ini. Itu diawali dengan peristiwa Fathu Makkah. Fathu Makkah itu ketika Nabi SAW dari Madinah bersama para sahabat, 10.000 sahabat masuk ke dalam kota Makkah tanpa ada pertumpahan darah. Semua suku-suku Arab memperkenankan Rasul Muhammad SAW bersama para sahabatnya untuk membina sesuatu yang baru di kota itu. Dan di bangunan suci itu semua berhala-berhala waktu itu dikeluarkan dari dalam Ka'bah. Di sekitar Ka'bah waktu itu pada masa Fathu Makkah, ketika Rasul berada di sekitaran bangunan suci itu, ada 360 berhala di sekitar bangunan Ka'bah itu, ya. 360. Coba bayangkan, 100 berhala itu seperti apa bentuknya. Ini bukan 100 berhala, tapi 360 berhala. Kalau 360 berhala itu baru di luar bangunan suci. Lalu di dalam bangunan suci apakah masih ada berhala? Masih ada waktu itu. Berhala Hubal ada di dalam Ka'bah. Apakah hanya ada berhala? Tidak, ada lukisan-lukisan. Lukisan itu bukan lukisan ornamen yang kita kenal begini, bukan. Tapi lukisan nabi-nabi. Bahkan yang paling sentral waktu itu ada lukisan Nabi Ibrahim dan ada lukisan Sayyidah Maryam dan juga lukisan Isa Al-Masih ada di situ. Coba bisa bayangkan, ya. Ini sebelum Fathu Makkah seperti itu, ya. Sebelum Nabi membersihkan berhala-berhala dari rumah itu, dari rumah suci itu. Bangunan itu penuh dengan noda kemusyrikan waktu itu. Apakah dulunya begitu? Tidak, dulunya tidak begitu. Maka kita bisa baca melalui Quran. Yang tadi saya kutipkan ayatnya, dan ingatlah tatkala Ibrahim meninggikan pondasi rumah Allah bersama siapa? Bersama sang putra yang bernama Ismail. Pertanyaannya, siapa yang membina bangunan suci itu? Jawabannya Ibrahim dan Ismail. Nah, karena dua tokoh kunci ini penting, maka dalam perjalanan sejarahnya Ibrahim
itu dikenang, bukan hanya dikenang tapi dilukis. Dilukis bukan hanya di luar Ka'bah tapi di dalam Ka'bah. Ini kondisi waktu itu. Dan ini yang kemudian menjadi pertanyaan besar sekarang. Kalau orang membaca judul, ada gambar Maria dan Isa di dalam Ka'bah, orang langsung terperanjat. Itu peristiwa masa lalu atau peristiwa masa sekarang? Orang mengiranya masa sekarang. Dikiranya sekarang itu masih ada gambar Isa dan gambar Maryam. Hal seperti ini ada dalam pertanyaan jamaah. Mereka menganggap bahwa apa yang diinformasikan dalam dunia maya itu terjadi masa sekarang. Ada gambar Maryam, ada gambar Isa, ada gambar Ibrahim di dalam Ka'bah. Padahal bukan masa sekarang maksudnya, itu masa lampau, masa dulu. Jadi kita harus tahu sejarahnya. Kalau masa sekarang gambar-gambar itu tidak ada. Kalau masa sekarang patung-patung itu sudah tidak ada. Dan memang pada awalnya tidak ada. Ketika Ibrahim membina rumah suci itu, tidak ada apa-apa. Tetapi dalam perjalanan sejarahnya, manusia mulai tergoda untuk membuat sesuatu yang abstrak menjadi konkret. Dan itu kemudian muncullah 360 berhala itu dan juga lukisan nabi-nabi di dalam Ka'bah itu. Sehingga bisa dikatakan bangunan itu menjadi rumah yang tercemar. Kondisi ini tidak jauh beda seperti yang ada di Yerusalem waktu itu. Di Yerusalem itu juga semacam Ka'bah dalam tanda kutip, juga bangunan suci. Tapi juga dicemarkan. Berhala-berhala dibuat dan dimasukkan dalam Masjidil Aqsa waktu itu. Tapi kemudian dibersihkan. Jadi dua bangunan suci itu sama-sama pernah mengalami pencemaran. Tapi kemudian karena risalah berlanjut dibersihkan semua. Saya fokus aja di Mekah, bukan yang ada di Yerusalem. Jadi sekarang ini orang mencoba untuk memfitnah Islam itu dalam berbagai sisi. Pertama, Quran dianggap tidak asli lagi. Kemudian yang kedua, Ka'bah dianggap sebagai rumah yang penuh lukisan para nabi. Sekarang ini bukan hanya dua hal ini, hal-hal yang lain semua menjadi bahan fitnahan. Nah, tadi sudah saya katakan, kalau sekarang berhala-berhala itu tidak ada. Gambar-gambar lukisan itu tidak pernah ada. Tapi dulu memang pernah ada. Ketika Nabi Fathu Makkah masuk ke dalam kota Makkah, bangunan itu dibersihkan dari berhala-berhala dan lukisan-lukisan itu. Yang membuat kita bertanya-tanya begini, ketika Nabi masuk ke dalam Ka'bah, maka Rasul kemudian menutupi gambar itu dan tidak menghapusnya. Ini yang menjadi masalah. Apakah informasi ini benar? Informasi ini tidak benar. Bahwa kalau ada lukisan Sayyidah Maryam, kemudian lukisan Isa Al-Masih ataupun lukisan Ibrahim itu ada, iya. Tapi apakah itu kemudian tidak dihapus gambar itu oleh Nabi ketika masuk ke dalam Ka'bah? Nabi menghapusnya, bukan tidak menghapusnya. Kalau Nabi tidak menghapusnya, menjadi peluang apa? Peluang untuk membuat bahwa Islam itu menghormati gambar, padahal tidak. Padahal kita tahu agama kita ini membenarkan tidak untuk melukis sesuatu yang seperti itu, melukis nabi-nabi seperti itu, tidak dibenarkan. Maka Nabi kalau menghapusnya itu lebih masuk akal. Nah, masalahnya begini, kenapa sampai ada informasi bahwa Nabi tidak menghapus gambar Maria dan gambar Isa Al-Masih?
Apa? Apa tujuannya? Informasi itu disebarkan. Tujuannya cuma satu, bahwa Nabi Muhammad SAW menghormati kemuliaan dua orang ini. Itu informasi yang mau ditekankan. Padahal tidak semestinya seperti itu. Artinya apa? Islam datang itu menghapus agama-agama yang setelah ada sebelumnya karena sudah diselewengkan. Dan memang itu menjadi sebuah bukti ketika Nabi Muhammad SAW masuk Mekah. Di kota Mekah itu bukan hanya mereka yang menyembah berhala-berhala, agama-agama penyembah berhala, tapi juga ada kaum Nasrani. Dan kaum Nasrani memang ada. Buktinya apa? Ada gambar Isa dan gambar Maryam di Ka'bah itu. Dan masyarakat Arab waktu itu bukan hanya satu etnik, banyak etnik. Itulah sebabnya berhalanya 360. Itu mewakili masing-masing etnik. Setiap suku punya berhala yang diagungkan. Setiap suku punya berhala yang diidolakan. Makanya tidak salah bila kita mengenal bahasa yang dipakai dalam Quran itu mengenal 7 dialek utama. Karena memang waktu itu bahasa Arab ada berbagai macam dialek. Dan suku-suku Arab waktu itu ada dalam banyak sub-suku. Sehingga bukan satu suku tapi banyak suku. Nah, kalau banyak suku, maka wajar banyak dialek. Makanya Quran menjadi bukti. Buktinya apa? Ayat tadi kalau saya baca, wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail. Muncul nama siapa? Ibrahim. Tapi pada Quran juga yang kita punya ada biriwayah Hisham, itu bacaannya wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal bait. Jadi muncul dua dialek. Apa itu? Ibrahim dan Ibrahim. Jadi Ibrahim itu dua dialek. Berarti bangsa Arab bukan satu dialek tapi banyak dialek. Diwakili dengan dua cara penyebutan nama Ibrahim. Jadi itu menjadi fakta memang Quran itu bukan sekedar memberikan semacam informasi yang berasal dari langit, tapi sekaligus merekam fakta sejarah pada masanya. Sehingga nama Ibrahim ataupun nama Ibrahim menjadi bukti bahwa bangsa Arab waktu itu bukan hanya satu suku saja, tapi banyak suku. Kalau ada banyak suku, banyak dialek. Buktinya salah satunya menyebut nama Ibrahim atau Ibrahim. Bahkan bukan hanya nama itu, Jibril dalam Quran juga dibaca dengan dua cara. Boleh dibaca Jibril, boleh dibaca Jabroil. Jadi boleh dibaca Jibril, boleh dibaca Jabroil. Kalau sholat kita baca Jibril boleh, kita baca Jabroil juga boleh. Itu biriwayah Hisham. Berarti bangsa Arab waktu itu satu dialek atau banyak dialek? Banyak dialek. Nggak usah jauh-jauh, orang Jawa juga sama. Bahasa Jawa banyak dialek. Ada dialek Solo, ada dialek Jogja, ada dialek Surabaya, ada dialek Osing, ada dialek Tengger, ada dialek Mataraman, dan macam-macam. Itu baru Jawa, apalagi bangsa Arab. Jadi wajar kalau banyak suku, banyak dialek, juga banyak berhala yang diidolakan. Coba bayangkan kalau 360 itu berarti mewakili masing-masing suku dari suku bangsa-bangsa Arab waktu itu. Itu fakta yang tidak bisa dimarginalkan dari aspek historisnya. Dan Quran mengabadikan dari sisi dialek-dialek itu. Bahkan berhala-berhala itu diabadikan dalam Quran sebagai penguat fakta sejarah yang dulu pernah terjadi. Apa itu? Disebutkan nama-nama berhalanya. Apa itu? Latta, Uzza, Manat.
Disebutkan itu. Apakah Islam membenarkan penyembahan itu? Tidak. Islam hanya mengkonfirmasi bahwa berhala-berhala ini dulu pernah menjadi idola masing-masing suku bangsa Arab, termasuk komunitas Nasrani yang mengidolakan dan sekaligus menggambar Bunda Maria ataupun Isa di dalam Ka'bah. Dan benar dalam Quran juga ada informasi itu. Informasi apa? Laqad kafarul ladzina qalu innallaha tsalitsun tsalatsa. Telah ingkarlah orang yang berkata bahwa Allah itu salah satu di antara yang tiga. Dalam tafsir yang kita kenal, Tanwirul Miqbas min Tafsir Ibni Abbas, ini adalah kompilasi apa yang dijelaskan oleh sahabat Nabi yang bernama Ibnu Abbas. Ibnu Abbas itu keluarga besar dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka informasinya pasti akurat. Dan dikatakan ketika menjelaskan ayat itu, apa yang dimaksud tsalitsun tsalatsa? Tiga di antara konsep tiga di antara yang tiga. Apa maksudnya? Ternyata Ibnu Abbas menjelaskan al-ab wal ibn war ruhul qudus. Al-ab wal ibn war ruhul qudus. Itu di dalam kitab tafsir Tanwirul Miqbas min Tafsir Ibnu Abbas. Apa maksudnya al-ab wal ibn war ruhul qudus? Yang pertama, al-ab bahasa kita bapa. Wal ibn artinya putra. War ruhul qudus Roh Kudus. Kalau begini, ini sama enggak dengan yang sekarang terjadi? Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ada enggak? Iya. Jadi apa yang ada dalam dokumen Islam itu menjadi fakta sejarah. Memang kalau kita kenal sekarang, kalau disebut tsalitsun tsalatsa, tiga di antara yang tiga, itu dijelaskan secara konkret. Itu mengacu pada al-ab wal ibn war ruhul kudus. Makanya saudara-saudara kita kaum Katolik pun ataupun kaum Protestan selalu mengenal itu. Bahkan ada simbolisasinya. Demi nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Pernah melihat orang seperti itu? Nah, itu berarti peristiwa itu bukan hanya sekarang, tapi masa lalu juga seperti itu. Dan itu dikenal di dalam Quran. Jadi ayat yang berbunyi dalam Quran laqad kafarul ladzina qalu innallaha tsalitsun tsalatsa itu terkonfirmasi bahwa tokoh yang diagungkan itu terlukis di dalam Ka'bah waktu itu. Dan Nabi kemudian menghapusnya. Jadi waktu itu kota Mekah apakah kota hanya untuk satu komunitas? Tidak, untuk banyak komunitas. Apakah untuk satu agama? Tidak, untuk banyak agama. Apakah hanya untuk satu sekte? Tidak, untuk banyak sekte. Apakah hanya untuk satu suku bangsa? Tidak, hanya untuk banyak suku bangsa. Makanya diwakili dengan bermacam-macam berhala, diwakili dengan berbagai macam lukisan, bukan hanya di luar Ka'bah tapi di dalam Ka'bah. Dan Nabi kemudian menghapusnya semua. Sampai hari ini lukisan itu sudah tidak pernah ada. Nah, itulah tujuan Islam, membawa ke jalan yang benar sesuai dengan realnya yang dulu telah ternoda sekian ratus tahun. Coba bayangkan, antara Nabi Isa alaihissalam dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu jaraknya berapa ratus tahun? 500 tahun. Nabi kita ini lahir tahun 571 Masehi. Berarti bukan 500 tahun, hampir 600 tahun jaraknya. Kalau jaraknya itu 600 tahun, maka noda-noda ajaran itu yang sebelumnya itu terjadi, itu wajar. Makanya Nabi membersihkan itu semua. Jadi
Saudara-saudara sekalian, kalau informasi yang berkaitan bahwa di dalam Ka'bah itu masih ada gambarnya Maria, masih ada gambarnya Isa Al-Masih, itu tidak benar. Jadi kalau ada YouTube yang menyebutkan bahwa di dalam Ka'bah sampai hari ini masih ada gambar-gambar itu, berarti itu tidak benar. Berarti itu ada tujuan. Tujuan apa? Untuk menggiring umat Islam supaya lepas dari imannya. Tahu maksudnya? Lepas dari imannya. Kalau jenengan tahu di dalam Ka'bah sampai hari ini masih ada gambar Bunda Maria, masih ada gambar Isa Al-Masih, kira-kira bagaimana posisi Islam? Benar atau salah? Pasti akan ternoda. Padahal itu tidak benar informasinya. Kalau dulu iya, kalau sekarang sudah tidak ada gambar-gambar itu. Artinya apa? Islam menghapus kebatilan atau masih melanggengkan itu? Menghapus kebatilan itu, dihapus semua. Maka tidak salah itu diabadikan dalam Quran, diabadikan. Maka saudara-saudara sekalian, memang ini harus kuat dalam memilih berita ya, memilih informasi. Memilah informasi itu penting. Karena orang-orang sekarang itu sudah terlalu gampang. Kita terlalu asik dengan dunia elektronik. Dan kalau asik dengan dunia elektronik ini bahaya. Dan itu kalau kita tidak benar mendapatkan informasi itu akan mengguncang iman kita. Ini yang laporan bukan hanya satu orang, dua orang, banyak orang. Bukan hanya orang-orang awam, orang-orang yang berpendidikan pun bertanya, apa betul Ustadz? Sampai sekarang gambar atau lukisan itu memang masih ada di dalam Ka'bah. Kalau ada yang bertanya begitu, berarti informasi ini menyebar kemana-mana tidak? Ya menyebar kemana-mana. Tapi memang harus dijawab bahwa informasi itu tidak benar, informasi itu keliru. Dan ini pasti ada tujuan, ada motif. Maka ini perlu diluruskan. Kalau tidak diluruskan, umat akan tersesat. Jadi jawabannya ringkas sebenarnya. Kita harus akui gambar itu ada. Lukisan itu ada. Tapi dulu, bukan sekarang. Coba bayangkan, kalau lukisan itu sekarang masih ada di-image-kan, lukisan itu masih ada di Ka'bah. Banyak orang-orang yang semakin murtad sekarang. Kemudian mengaku-ngaku mengatakan, saya murtad gara-gara melihat salib di atas Ka'bah. Ada kan yang begitu? Ketika umroh, kemudian melihat di dalam Ka'bah ada lukisan Yesus Kristus. Ada yang begitu kan? Ini pasti ada tujuan. Kalau dikonfirmasi dengan fakta, tidak pernah ada itu gambar Yesus di dalam Ka'bah. Tidak ada itu gambar Maria di dalam Ka'bah. Sekarang tidak ada. Jadi kalau ada orang yang mengaku-ngaku dia kemudian murtad gara-gara melihat gambar Yesus atau gambar Bunda Maria di dalam Ka'bah, ini adalah sesuatu informasi yang tidak benar. Tidak benar. Kalau dulu iya, kalau sekarang sudah tidak ada lagi. Jadi motif orang itu memang beragam. Kalau beragam, tentu saja pasti ada tujuan. Sekarang ini pemurtatan bukan sekedar face to face begini. Pemurtatan bisa melalui YouTube sekarang. Dan ini berbahaya. Maka jihad yang paling besar sekarang adalah jihad di dalam dunia maya. Apalagi sekarang orang sudah tidak bisa ketemu face to face begini kan? Semua orang berjihad melalui dunia maya. Maka kita harus mengambil bagian masing-masing. Kalau tidak bisa, sebarkan informasi ini untuk meluruskan kepada saudara-saudara kita yang lain bahwa informasi itu tidak benar, bahwa tidak ada gambar apapun di dalam Ka'bah, tidak ada patung apapun di dalam Ka'bah. Di dalam Ka'bah kosong, tidak ada apa-apa. Dan kalau tidak percaya silakan lihat saja di YouTube misalnya, Inside the Ka'bah. Bagaimana
Klik aja inside the Ka'bah. Nanti akan muncul tampilan video bahwa di dalam Ka'bah itu disyuting. Memang tidak ada apa-apa. Tidak ada apa-apa. Seperti masjid seperti ini, tidak ada apa-apa. Yang ada hanya tembok yang bagus sekali, tidak ada apa-apa sama sekali. Dan kalau sholat di dalam Ka'bah bisa, tapi tidak sembarang orang bisa sholat di dalam Ka'bah. Hanya orang-orang tamu-tamu besar biasanya dipersilahkan masuk ke dalam Ka'bah biasanya. Tapi kalau orang-orang seperti kita nggak bisa. Orang-orang awam biasa gini tidak bisa. Tapi hanya orang-orang tertentu yang bisa masuk ke dalam Ka'bah. Dan itu disuting. Kalau masuk ke dalam Ka'bah, mereka membuat semacam soft seperti ini. Soft, posisi Hajar Aswad di belakang sana, di belakang pintu sana. Coba bayangkan. Berarti benar nggak informasi bahwa kita menyembah batu hitam itu? Benar nggak? Tidak benar. Kalau kita menyembah batu hitam, jawabannya sederhana. Batu hitam itu posisinya di mana? Di depan kita atau di belakang kita kalau di dalam Ka'bah? Itu jawaban yang paling masuk akal. Dan kalau dikatakan itu buktinya batu hitam dicium-cium, jangan salah. Yang dicium bukan hanya batu hitam. Yang dicium bukan hanya di rukun Hajar Aswad, tapi juga di rukun Yamani. Rukun Yamani tahu? Tahu rukun Yamani? Ka'bah itu kan bentuknya segi empat, ya. Ada pojok, ada pojoknya empat. Yang dicium itu dua pojok. Pojok Hajar Aswad dicium, pojok rukun Yamani dicium. Cuma kebanyakan yang kita tahu yang dicium itu hanya pojok Hajar Aswad. Sehingga diimage-kan kita mencium Hajar Aswad sebagai sesembahan. Begitu kan informasinya? Padahal yang dicium bukan hanya itu. Tapi yang dicium juga di sini, di rukun Yamani. Kalau di rukun Yamani bentuknya hanya bentuk pojok saja, tidak ada batunya. Hanya batu segi empat ya. Dan itu pun dicium banyak orang di situ. Bukan Hajar Aswad saja yang dicium. Jadi mencium Hajar Aswad ataupun mencium rukun Yamani bukan berarti kita memberhalakan batu itu, bukan. Tapi sebagai bentuk penghormatan saja. Tidak dalam rangka untuk penyembahan. Buktinya kita sholat pun tidak menghadap rukun Yamani. Kalau di dalam Ka'bah. Juga tidak menghadap Hajar Aswad. Kalau di dalam Ka'bah. Kalau di luar Ka'bah sepertinya menghadap itu. Iya kan? Tapi kalau di dalam Ka'bah tidak menghadapkan mana-mana. Bahkan posisinya di belakang kita. Jadi memang sekarang ini dalam rangka untuk menyudutkan Islam itu luar biasa sekarang. Maka perlu kehati-hatian. Hal seperti ini perlu saya jelaskan supaya jamaah itu paham bahwa selama ini kita itu menghadap Ka'bah itu bukan menyembah batu hitam, bukan. Buktinya kalau di dalam Ka'bah kita membelakangi Hajar Aswad. Itu salah satu fakta yang sangat real. Tidak bisa ditolak bahwa kita memang tidak menyembah batu hitam. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Tolong sampaikan kepada yang lain. Kesimpulannya sederhana. Tidak ada gambar, tidak ada lukisan, tidak ada patung sekarang ini di sekitar Ka'bah ataupun di dalam Ka'bah. Tidak ada gambar, tidak ada lukisan Bunda Maria atau Isa Al-Masih di dalam Ka'bah. Tidak ada. Kalau dulu iya, tapi kalau sekarang sudah tidak ada. Mudah-mudahan ini menjadi perantara bagi orang untuk mau berpikir jernih dan mau bicara kejujuran, bukan memanipulasi informasi. Ya, memanipulasi informasi itu bahaya. Mudah-mudahan manfaat. Baik, ada yang mau ditanyakan? Ada? Kalau tidak ada, mudah-mudahan ini manfaat bagi Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan kita menjadi hamba yang semakin bersyukur kepada Allah. Iya, ada yang mau tanya? Berkaitan tentang Ka'bah zaman dulu Ustaz, bagaimana kondisi
masyarakat sebelum Fathul Makkah, Ustaz? Apakah di situ semuanya musyrik? Apakah ada sebelum itu kan Islam belum datang begitu Ustaz? Apakah semuanya itu musyrik semua? Dilihat dari banyaknya patung-patung di situ, istilahnya mewakili semua ini, berarti semua ini apa menghalalkan patung-patung semua, begitu. Ya. Bagaimana kondisi masyarakat di sekitar kota Mekah khususnya, apakah mereka semua musyrik atau tidak? Jawabannya tidak. Masyarakat Arab waktu itu terbelah menjadi 3. Masyarakat Arab waktu itu. 1, ada yang masih menyembah berhala. Ya, ini menyimpang. Yang kedua, ada yang Hanif. Hanif itu tidak mau menyembah berhala. Tidak mau. Hanif. Yang ketiga, yang mengikuti ajaran Ahlul Kitab. Dan itu fakta. Dalam keluarga besar Bani Ismail terbelah menjadi 3. Keturunan Ismail itu terbelah menjadi 3 kelompok. Ada yang menjadi penganut ajaran Ahlul Kitab. Ada yang tahu siapa yang bernama Waraqah bin Naufal? Siapa itu? Pamannya Khadijah Al-Kubra. Itu penganut Ahlul Kitab. Itu dari keturunan Ismail. Menganut ajaran Ahlul Kitab, Nasrani. Maka di sekitar kota Mekkah itu penganut ajaran Nasrani itu ada. Salah satunya ya. Dan itu fakta real ya, fakta real. Jadi ada di antara keturunan Ismail yang mengikuti ajaran Ahlul Kitab. Dan buktinya gambar itu ada. Gambar Maria dan Isa ada di Ka'bah. Yang kedua, apakah mereka ada yang musyrik menyembah berhala? Jawabannya ada. Makanya di situ ada berbagai macam berhala-berhala. Dan itu orang-orang Quraisy menjadi semacam pemelihara bangunan itu sebenarnya. Pemelihara bangunan itu. Tapi suku-suku bangsa Arab waktu itu kan sangat banyak. Tapi yang menjadi penjaga rumah suci itu dari kalangan bangsa Quraisy. Jadi sekali lagi ada kelompok yang kedua. Mereka penyembah berhala. Yang ketiga ada yang Hanif. Tidak mau mengikuti ajaran Ahlul Kitab. Tidak mau mengikuti ajaran penyembahan berhala. Tapi mereka masih berpegang teguh dengan ajaran Nabi Ismail. Inilah yang disebut sebagai Hanif. Tidak menyembah berhala. Tidak menyembah lukisan. Tidak mau menyembah apapun sesuatu yang bentuknya konkret. Tidak. Itu yang disebut sebagai agama Hanif. Agama Hanif. Jadi sekali lagi, Hanif di sini mengikuti ajaran Nabi Ismail. Mengikuti ajaran Nabi Ismail berarti mengikuti aturan-aturan yang dipegang teguh dari ajaran Nabi Ismail. Tidak mau menyembah berhala. Itu yang paling sakral untuk membedakan mana yang menyembah berhala, yang musyrik, mana yang masih Hanif. Kalau kita bicara yang Hanif, itu memang harus belajar dari tarikh atau sirah nabawiyah. Banyak orang-orang yang Hanif di zaman Nabi, tidak mau menyembah berhala. Jadi mereka beribadah di sekitar Ka'bah, tapi tidak mau menjadikan berhala itu sebagai wasilahnya. Ada, itu yang disebut sebagai Hanif. Ya, jadi terbelah 3. Nah, ketika Islam datang, orang-orang yang menjadi penyembah berhala itu ada yang bertobat kembali ke ajaran yang Hanif, dan itu disempurnakan melalui risalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hanifan musliman. Nah, itu
Itu ajaran yang dibawa oleh Rasul Muhammad SAW. Dan orang-orang Arab yang menjadi pengikut Nasrani itu ada yang kembali ke jalan Islam ini, ada yang masih bertahan. Makanya orang-orang Arab sampai sekarang ada yang menjadi Muslim, ada yang masih bertahan menjadi pemeluk Nasrani. Tapi apakah masih ada yang menjadi pengikut penyembah berhala sekarang? Orang-orang Arab itu hampir kebanyakan tidak ada yang mengikuti ajaran penyembah berhala. Semuanya kembali ke jalan Nabi Ismail itu. Saya kira itu ya. Jadi 3 kelompok itu. Demikian, mudah-mudahan manfaat. Saya akhiri dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.